Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal belajar mengenai styling di React. Di React ada dua cara styling. Yang pertama, teman-teman bisa pakai global styling atau global CSS. Yang kedua, teman-teman bisa pakai module styling ataupun module CSS. Nah, bedanya apa antara keduanya? Jadi ketika teman-teman gunain CSS module ya, nama kelas yang kita buat nantinya itu akan dirubah menjadi unique di browser. Oke, nama kelas yang kita buat akan menjadi unique. Artinya nanti ketika teman-teman punya dua nama kelas yang sama ya, itu bakal tidak saling mempengaruhi ya, jadi nggak bakal mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, seperti apa sih contohnya? Mungkin kita langsung praktekin aja ya. Di sini aku punya dua komponen, card dan text ya, dan di sini keduanya aku panggil di komponen app. Kalau kita cek hasilnya, ini ya, ada tulisan Raihan dan title. Oke. Sekarang kita coba berikan CSS module di card ya teman-teman ya. Kita buat satu file baru, namanya adalah card.module.css. Terus di sini aku simpel aja, aku kasih nama kelasnya nanti adalah title seperti ini. Terus aku kasih property color aja, warnanya brown misalkan. Dan aku juga buat satu file juga di text ya, di komponen textnya aku kasih nama text.module.css aja. Nah, di sini nama kelasnya aku samain ya dengan yang di file card.module.css. Di sini kan tadi namanya title nih. Di sini kita juga kasih title. Nah, ini kalau di global CSS kan nanti bakal ngebentrok ya teman-teman ya. Bakal yang dipilih cuma salah satu doang. Nah, tapi kalau di CSS module itu enggak gitu. Jadi enggak bakal saling mempengaruhi. Kita kasih colornya juga, misalkan di sini royal blue. Terus kedua file tersebut aku bakal import di komponen masing-masing ya. Nah, untuk cara penggunaannya ataupun cara importnya di CSS module itu cukup berbeda ya teman-teman ya, dengan yang global itu. Nah, kalau teman-teman pakai yang CSS module itu kita perlu menambahkan alias ketika kita ngimport filenya, dan nanti hasil dari importnya itu bakal berupa objek. Nah, jadi sedikit berbeda nih dengan yang global itu. Jadi misalkan tadi di teksnya aku import ya, nah kita perlu nambahin alias setelah importnya. Misalkan kita kasih nama alias style ya, style teks ini, atau style doang pun juga nggak masalah ya, karena cuma nama alias doang gitu. Terus diimport dari mana nih? Ya, diimport dari file text.module.css. Dan ketika kita import file CSS, kita masih perlu untuk menuliskan ekstensinya ya, beda halnya dengan JS ataupun JSX gitu. Terus ini kita udah import CSS kita. Nah, gimana cara pakainya nih? Nah, untuk cara pakainya kita bisa panggil dulu nama aliasnya di sini ya. Terus nanti diikuti dengan dot notation atau kurung kotak ya teman-teman ya, atau square brackets ya. Karena tadi ya style ini berbentuk objek gitu. Jadi kita bisa tambahin dulu property class name, terus diikuti dengan kurung kurawal ya, karena kita di sini melakukan sebuah ekspresi, dan kita tulis aliasnya style diikuti dengan dot notation boleh, atau teman-teman bisa pakai square brackets pun boleh, karena ini keduanya adalah cara untuk mengakses properti di dalam objek gitu. Di sini aku pakai dot notation dulu ya. Terus tadi isi dari objeknya apa? Isi dari objeknya adalah semua yang di sini ya, semua yang ada di dalam file text.module.css ya, ataupun dalam file modul CSS-nya gitu. Jadi semua yang ada di sini nantinya itu bakal di-convert menjadi objek. Dan ini nama kelasnya ini kita bakal dijadikan property gitu. Ataupun key, ya. Jadi di sini kita panggil style.title. Gini. Terus di card-nya juga kita import sekalian ya.
kita import. Nama aliasnya apa, misalkan style juga, nggak masalah ya, karena nggak bakal mempengaruhi. Terus diimport dari mana, card.module.css. Terus kita pakai juga di H1-nya sini, class name style.title. Kalau kita cek hasilnya di browser, nah di sini muncul ya teman-teman ya stylingnya, dan dia nggak saling mempengaruhi padahal nama kelasnya sama tadi ya, karena di CSS module nama kelas kita nantinya di browser bakal dibuat menjadi unik. Nih kalau teman-teman perhatikan di console lognya, di H1 bagian card ada tambahan card ya, dimana ini didapat dari nama file kita di sini ya, nama file kita ini. Terus di sini ada tambahan lagi unique karakter ya, ada angka, ada huruf, seperti itu. Jadi nggak bakal saling mempengaruhi. Oke. Nah, terus gimana nih kalau misalkan di file modul kita itu nama kelasnya lebih dari satu kata ya. Biasanya kan kalau di CSS biasa kan kita kasihnya gini ya, misalkan title wrap gini ya. Nah, kita kan kasihnya dash ya teman-teman, ataupun strip gini ya untuk memisah antar katanya. Nah, kalau di dot notation kan nggak bisa tuh, kita langsung tambahin ini ya, title dash wrap gini kan nggak bisa nih. Nah, ini nggak bakal kebaca ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa pakai cara yang kedua ya, ketika panggilnya di sini nih. Kita nggak pakai dot notation lagi, tapi kita pakainya square brackets gitu. Misalkan gua contohin di card aja deh ya, di card di sini misalkan aku buat tambahan lagi satu kelas namanya card wrapper ya, card wrapper ini. Di sini simple aja, aku kasih dia background color salmon misalkan. Nah, di cardnya kita harus refactor lagi nih, karena kita mau menampilkan CSS dengan dua kata gini ya, ada dashnya gini nih. Nah, kita misalkan tambahkan di sectionnya. Di sectionnya kita tambahin kelas tersebut. Kita panggil dulu class name, properti class name-nya, ikuti dengan kurung awal lagi, terus style, nama aliasnya, terus bukan dot notation tapi square brackets. Terus kita panggil nama propertinya apa tadi, card wrapper. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita cek hasilnya udah keluar ya backgroundnya ya teman-teman ya. Nah, ini alternatif kalau teman-teman di kelas modulnya pakai dua kata ya teman-teman ya, seperti ini gitu. Karena di objek kan kita bisa mengakses dengan dua cara juga nih, bisa pakai dot notation atau bisa pakai square brackets dan cari nama key-nya gitu. Oke. Nah, terus gimana kalau di CSS module nih? Nah, kalau di CSS module sebenarnya mirip-mirip kayak CSS pada umumnya ya, di HTML atau dimanapun itu sama sih sebenarnya. Jadi kita tinggal import aja, terus kita kasih tahu nih di mana letak filenya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai cara yang seperti ini, artinya bakal global ya cakupannya. Jadi kalau ada nama kelas yang sama ya dia bakal dipilih salah satu doang gitu. Jadi nggak bakal saling mempengaruhi ya gitu. Ini contohnya di komponen app udah dibuatin dari React-nya juga ya, global CSS seperti ini. Kalau di global CSS pun cara pakainya juga simple ya. Kita bisa tambahin misalkan di sini H1 hello world ini, terus di H1-nya kita tambahin properti class name. Nah, kalau teman-teman pakai global CSS kita nggak perlu pakai kurawal ya, karena kita nggak pakai alias. Jadi kita bisa langsung kasih strip nama kelasnya. Misalkan di app CSS ini udah ada nama kelas yaitu app ya, kita bisa tambahin app gini. Nah, di sini bakal center ya tulisan hello world-nya, karena di
app.css ada properti text align center. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk materi styling di React. Ya semoga teman-teman paham. Thank you.